Pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema yang berkaitan dengan kuburan, yang berkaitan dengan ziarah, yaitu kubur yang diziarahi. Jadi ziarah artinya mengunjungi atau mendatangi. Jadi ziarah kubur itu mengunjungi kubur atau mendatangi kubur. Sedangkan kubur ya adalah tanah pemakaman, tempat mayat disimpan, yang disebut lahat. Sebagaimana ya, sebagian ulama salaf berkata, "Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Ya, tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Ya. Jadi dari mulai lahir sampai mati, itulah ya rentang waktu di mana kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian kubur yang diziarahi adalah tempat pemakaman kaum muslimin. Ya. Tempat pemakaman kaum mukminin. Ya. Yang disunahkan ya, mendoakan penghuninya. Jadi ziarah kubur itu untuk mendoakan orang yang beriman, untuk mendoakan orang Islam yang telah meninggal dunia ya, terlebih dahulu. Ya. Jadi kita disunahkan bukan hanya mendoakan diri kita, bukan hanya mendoakan orang tua kita, juga kita wajib mendoakan orang yang beriman, mendoakan orang-orang yang ya, beragama Islam atau umat Islam atau kaum muslimin. Kemudian ini disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna Rabbaka, sesungguhnya Rabbmu yaitu Allah, ya'muruka, menyuruh engkau, anta'tiya, untuk mendatangi ahlal baqi, ya, kuburan yang ada di Baqi, yang penghuninya orang yang beriman, penghuninya orang Islam. Kemudian fatastagfir lahum, ya, dan kalian sesampainya di kubur hendaklah mendoakan mereka agar dosanya diampuni. Dan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW pada waktu ziarah kubur adalah Assalamualaikum. Semoga ya, keselamatan ya, dicurahkan atas kalian oleh Allah Subhanahu wa taala, ahla diyar, wahai penghuni kubur, wahai penghuni rumah, wahai penghuni perkampungan. Ya. Jadi kuburan itu sejatinya adalah rumah perumahan. Kuburan itu sejatinya adalah perkampungan. Di antaranya dihuni oleh orang yang beriman dan orang-orang Islam. Jadi Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Semoga salam dicurahkan atas kalian ya. Wahai penghuni kubur, baik yang beriman maupun yang Islam. Ya. Jadi yang pertama didoakan tuh orang yang beriman dulu, baru kemudian orang Islam. Di luar orang yang beriman dan di luar orang Islam tidak boleh didoakan, tidak boleh dimohonkan ampunan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa inna insyaallah lalahikun. Ya. Dan insyaallah jika Allah menghendaki, ya, kami juga akan menyusul kalian. Ya. Ya. Jadi kita tuh suatu saat akan sama dengan mereka, tinggal di alam kubur. Ya. Kemudian, as'alullah, ya, aku memohon kepada Allah, lana buat kami, walakum dan buat kalian, al-afiyah, keselamatan, perlindungan, sehingga aman dan selamat baik di dunia maupun di alam kubur. Ya.
Jadi bukan hanya mendoakan ahli kubur saja, tapi juga mendoakan ya, kita yang berziarah agar mendapatkan apa? Mendapatkan al-afiyah. Ya. Al-afiyah itu pertama artinya perlindungan. Yang kedua artinya adalah keselamatan. Ya. Baik di dunia maupun di alam kubur dan kehidupan setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian kubur yang diziarahi sejatinya adalah tempat pemakaman non-muslim. Ya, bukan hanya pemakaman muslim tapi juga pemakaman non-muslim. Ya. Boleh diziarahi. Ya, jadi ziarah itu tidak hanya harus ke kuburan orang Islam atau kuburan orang yang beriman. Tapi juga kita dibolehkan ziarah kubur ke kuburan non-muslim. Dengan catatan tidak boleh mendoakan penghuninya. Ya. Jadi apa kata Rasul? Nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah haramkan. Aku larang kalian ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silahkan berziarah ke kuburan. Kenapa? Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi. Aku pernah minta izin kepada Allah untuk memohon ampunan kepadanya untuk ibuku. Ya. Falam ya'dzan li. Ya. Cuman dia Allah tidak mengizinkan aku. Ya. Jadi Rasul saja ya, ketika minta izin beristighfar untuk ibunya, ya, itu dilarang. Tidak diizinkan ya. Ya. Padahal ibunya, apalagi orang lain ya. Kemudian wa istadzantu an azura ya qabraha. Setelah itu aku minta izin kepada Allah agar berziarah kubur kepada kuburan ibuku ya. Karena istighfar mohon ampunan tidak boleh, mendoakan tidak boleh, maka Rasul minta izin, boleh enggak kalau aku ziarah ke kuburan ibuku? Ternyata fa'adina li, Allah mengizinkan. Ya. Artinya apa? Boleh kita ziarah kubur ke kuburan non muslim. Yang tidak boleh itu mendoakannya atau diantaranya memohonkan ampunannya. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kubur yang diziarahi adalah tempat melunakkan hati. Ya. Jadi kalau mau hati kita lunak tidak keras, maka ziarah kubur. Kemudian meneteskan air mata agar tidak beku. Ya. Ada orang yang susah menangis. Ya. Baca Quran susah nangis, berzikir susah menangis. Ya. Gitu. Ada saudara yang meninggal dunia susah nangis, itu artinya hatinya beku. Maka untuk mencairkannya, untuk mengalirkannya, untuk meneteskannya dengan cara ziarah kubur, mendatangi dan mengunjungi kuburan. Dan dalam waktu yang sama untuk mengingat akhirat. Ya. Kenapa? Karena di dunia itu tidak selamanya. Dan kuburan itu adalah termasuk bagian dari kampung akhirat. Ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah dulu mengharamkan, melarang kalian, mencegah kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruha. Tapi sekarang silahkan ziarah kubur. Ya. Kenapa? Fa innahu yurikul qalba ya wa tudmi'ul ain wa tudzakkiral akhirah. Ada 3 hikmah ya, kebaikan atau keutamaan ziarah kubur itu. Pertama, turikul qalba ya, melembutkan hati. Yang kedua, wa tudmi'ul ain, mengalirkan, meneteskan air mata. Wa tudzakirul akhirah, dan mengingatkan kepada kampung akhirat yang lebih baik, lebih kekal dan lebih abadi
Jangan sampai kita dilalaikan dengan kehidupan dunia, ya. Kemudian kubur yang diziarahi adalah tempat untuk mengingat mati. Jadi bukan hanya untuk melunakkan hati, bukan hanya untuk mencairkan mata, bukan hanya untuk mengingat akhirat, tapi juga ziarah kubur untuk mengingat mati. Ya fazurul kubur, kata Rasul, maka hendaklah kalian ziarah kubur. Fa innaha, karena ziarah kubur itu tudzakirul maut, akan mengingatkan kamu kepada kematian. Ya. Ada dua cara Allah menyempurnakan nyawa. Ya. Jadi nyawa itu oleh Allah disempurnakan dengan dua cara. Yang pertama dengan mewafatkannya, mematikannya itu. Dengan menahan, ya, nyawanya, ya. Yang kedua dengan cara menidurkannya, mewafatkannya dengan cara tidur. Jadi yang pertama mewafatkannya dengan cara mati, yang kedua mewafatkannya dengan cara tidur. Jadi mati dan tidur itu cara Allah menyempurnakan ruh, ya, cara Allah menyempurnakan jiwa, cara Allah menyempurnakan nafs, ya, gitu. Kemudian diperintahkan menjaga lisan ketika berada di pemakaman. Tidak boleh di pemakaman itu ngomong kotor, ngomong kasar, ngomong jorok. Itu nggak boleh itu. Wala taqulu hujran, kata Rasul. Dan janganlah kalian berkata buruk, ya, pada saat ziarah kubur, yaitu berkata kasar atau jorok. Hadis riwayat Hakim. Kemudian dibolehkan menangis. Dibolehkan menangis, ya, gitu. Makanya tadi kan, watu demiul ain, ziarah kubur itu adalah, ya, untuk mencairkan air mata. Makanya dibolehkan menangis di kuburan. Dan ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ra'an Nabi, dia pernah melihat Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, qabra ummihi, ya, berziarah ke kuburan ibunya, pabakia, kemudian beliau menangis, ya, wa abka min haulihi, dan tangisan beliau menyebabkan para sahabat yang ada di sekelilingnya juga ikut menangis. Kemudian faqala, beliau menjelaskan kenapa beliau menangis ketika ziarah kubur ibunya. Istadantu rabbi fi an astaghfirullah falam yu'dan li. Jadi aku pernah minta izin kepada Allah agar aku bisa memohonkan ampunan, ya, atas dosa-dosanya, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Ya, wa istadantu fi an azura qabraha fa'adzinali, tapi ketika aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka Allah mengizinkannya, ya. Maka beliau nangis itu, nangis. Kenapa? Karena tidak diizinkan untuk istighfar, mendoakan ibunya, ya. Tapi dalam waktu yang sama dia menangis karena diizinkan untuk menziarahi kuburannya. Jadi para sahabat tuh kalau Rasul melakukan sesuatu, dia ikut dulu. Nanti kalau itu baru nanya kenapa Rasul melakukan itu. Ya. Ya. Jadi kalau ulama, kiai, apalagi ustadz, ya, ustadz misalnya nangis, ya, jangan dulu ikut nangis, tanya dulu kenapa nangis. Ya. Karena ustadz, kiai, ajengan, habib, ulama bukan Rasul. Ya. Inilah pentingnya, ya, beramal dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi ilman, kalian jangan mengikuti apa saja yang kamu tidak tahu, ya, kecuali kepada Rasul, ya. Seperti kubur yang dikunjungi adalah tempat persinggahan pertama di akhirat, ya. Jadi tempat persinggahan pertama itu di akhirat adalah kubur. Ya, sampai kemudian mantan budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang bernama Hani, ya, dia pernah berkata,
menjelaskan tentang majikannya atau tuannya. Karena Utsman bin Affan idza waqafa ala qabrin ya baqi hatta tabulla lihyatuhu. Utsman bin Affan itu apabila berdiri menghadap kubur atau lewat kubur, ketika lewat kubur dia berhenti dan ternyata beliau menangis sampai janggutnya basah dengan air mata. Fakila, para sahabat tidak ikut nangis, tapi nanya dulu, ditanyakan kepada lahu Utsman, tudzakirul maut wan naro wala tabki, engkau diingatkan dengan sorga, engkau diingatkan dengan neraka, tapi engkau tidak nangis, wa tabki, sementara engkau menangis min hadza, ketika berdiri di dekat kuburan. Itu menunjukkan bahwa kuburan itu bagi Utsman itu sangat luar biasa. Dan kemudian Utsman menjelaskan kenapa sampai kemudian ingat dengan surga tidak nangis, ingat dengan neraka tidak nangis, tapi ketika ingat kubur berdiri di depannya dia menangis. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, kata beliau, qala, pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, sesungguhnya kuburan itu sejatinya adalah tempat persinggahan pertama di akhirat. Jadi kalau orang sudah masuk kubur, itu artinya dia sudah masuk akhirat. Setarnya akhirat itu adalah kubur, alam kubur. Tapi kenapa kemudian Rasul menangis? Sebab kata Rasul, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Kalau dia selamat di alam kubur, maka kehidupan setelah itu akan lebih mudah lagi. Jadi kalau selamat di kubur, maka setelah dikubur juga selamat. Di alam mahsyar selamat, alam mizan selamat, alam hisab selamat, termasuk juga alam jaza, yaitu surga. Selamat insyaallah. Wa ilam yanju, tapi kalau tidak selamat minhu dari kubur, fama ba'dahu asyad minhu, maka setelah itu akan lebih susah lagi, lebih berat lagi. Makanya kita selepas mengucapkan innaka hamidum majid, sebelum salam kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, semuanya aku memohon kepadamu perlindungan dari siksa neraka dan siksa kubur. Jadi kita selamat dari alam kubur, maka sampai surga insyaallah selamat. Kemudian ma ra'aitu mandaran qat illa wal qabru afda'u minhu. Kata Rasul, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan itu lebih buruk dari segalanya. Allah ngasih tahu itu supaya tidak nyesel. Allah ngasih tahu itu supaya tidak celaka. Maka kemudian kubur yang dikunjungi adalah salah satu taman, yaitu taman surga atau salah satu lubang neraka. Tergantung orangnya, tergantung penghuninya. Kalau beriman, maka kuburan itu adalah salah satu taman surga. Tapi kalau kafir, munafik, musyrik, fasik dan sebagainya, maka kuburan itu adalah salah satu lubang di antara lubang neraka. Jadi ada kuburan yang adem sejuk, ada kuburan yang panas, itu tergantung amalnya, tergantung keyakinannya, iman enggak gitu. Kalau iman, insya Allah kuburan itu menyenangkan, indah, sejuk, adem. Kemudian Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, innamal qabru raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga, atau salah satu lubang di antara
lubang-lubang neraka. Ya. Jadi ada jenazah yang Rasul tidak mau nyolatin karena dia punya utang. Ya. Tapi kemudian ada sahabatnya yang kasihan kalau sampai tidak disolatin oleh Rasul, karena sholat itu doa dan doa Rasul itu mustajab. Ya Rasulullah, utang sahabat saya, ya, saya jamin saya akan membayarnya. Maka kemudian Rasul maju, ya, melaksanakan sholat jenazah. Tapi setiap ketemu dengan orang itu, Rasul selalu nanya, gimana? Udah dibayar belum utangnya? Belum. Gimana? Ya, sudah dibayar belum utangnya? Belum. Gimana? Sudah dibayar belum utangnya? Sudah ya Rasulullah. Kata Rasul, sekarang kuburannya dingin. Ya. Makanya jangan main-main dengan utang, ya. Apalagi kemudian sampai tidak bayar, ya. Sebab apa? Ya, salah satu sebab kenapa kuburan itu, ya, adalah tempat yang merupakan salah satu lubang di antara lubang neraka, karena ada kaitannya dengan utang. Bahkan Rasul tidak mau nyolatin, ya, jenazah yang, ya, meninggalkan utang. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Nah, kubur yang diziarahi itu bukan tempat membaca Al-Quran. Ya. Tempat membaca Al-Quran itu di masjid. Tempat membaca Al-Quran itu di rumah. Ada dua tempat yang tidak boleh dipakai ibadah, dipakai sujud, dipakai baca Quran. Yang pertama kamar mandi, yang kedua kuburan. Jadi bumi itu semuanya tempat sujud, bumi itu semuanya masjid. Ya, gitu. Sejatinya rumah kita kalau dipakai ibadah ya masjid juga, kalau dipakai baca Quran ya masjid juga. Ya. Kecuali kata Rasul yang bukan masjid di bumi ini, ya, yang tidak pantas untuk baca Quran, untuk sholat dan sebagainya adalah kamar mandi dan kuburan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Kalian jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ya. Tidak terdengar bacaan Al-Quran, tidak ada mushola, tidak ada yang sholat malam. Ya, tidak ada yang sholat duha, kan? Tidak ada yang ibadah. Rumah itu tidak akan berkah itu. Ya. Kenapa? Inna syaitan, karena syaitan itu yanfiru akan lari ketakutan minal baiti dari rumah alladzi yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, dibacakan surat Al-Baqarah, dibacakan Al-Quran. Jadi syaitan itu betah di rumah kita. Kalau di rumah kita tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang sholat, ya, gitu. Tiap hari yang terdengar itu adalah, ya, musik misalnya, ya, nyanyian dan lain sebagainya. Sementara, ya, suara zikir, suara tilawah Quran, suara orang yang membaca Al-Quran ketika sholat tidak terdengar. Itu namanya maqabir, kuburan. Dan sejatinya kalau orang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari, ya. Kalau dibacakan ayat kursi, setan itu tetap ada di rumah, tapi tidak berani dekat, ya, kepada orang yang baca ayat kursi itu. Tapi kalau yang dibaca surat Al-Baqarah bukan jauh dari orang itu, tapi jauh dari rumahnya, ya. Sehingga rumahnya itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kubur yang diziarahi bukan tempat berhari raya, ya. Jadi kalau mau lebaran jangan di kuburan. Bahkan tidak boleh, ya, kuburan itu dipakai sebagai tempat menyembelih binatang, apalagi hewan kurban, nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh berhari raya, tidak boleh melakukan prosesi penyembelihan, bahkan kemudian tidak boleh membaca Al-Quran di kubur. Kalau berdoa boleh, kalau berdoa tadi memohonkan ampunan untuk penghuni kubur, kalau penghuni kuburnya itu adalah umat Islam atau orang yang beriman. Ya. Apa kata Rasul? La taj'alu suratakum la taj'alu buyutakum kubura.
Kalian jangan jadikan rumah-rumah kalian tuh kuburan. Wala taj'alu qabri idan, dan jangan kamu jadikan kuburan aku tempat berhari raya. Jadi hari raya ke kuburan Nabi, hari raya ke kuburan ustaz, hari raya ke kuburan kiai, hari raya ke kuburan ya, orang-orang yang dimuliakan. Enggak ya. Jadi hari raya itu di rumah. Ya. Wasallu ala alayya ya. Bersolawatlah untukku ya. Jadi kalau mau mendoakan tidak hanya ya bisa di kuburan, tapi bisa ya bukan di kuburan, di tempat lain, di rumah kita bisa mendoakan orang yang meninggal dunia. Di antaranya membaca sholawat ya. Bacalah sholawat ya untuk aku. Fa inna sholatakum, karena salat kalian, salawat kalian, doa kalian, tabluguni, akan sampai kepadaku ya, haitsu kuntum, di mana saja kalian berada ya. Ya. Jadi kalau hanya untuk mendoakan saja, tidak ziarah kubur juga nggak apa-apa, cukup berdoa di rumah. Termasuk juga kalau mau bersolawat kepada Nabi, nggak usah ke kuburan Nabi. Di rumah kita aja bersolawat. Kemudian kubur yang diziarahi selalu memanggil-manggil orang yang melewatinya. Cuman kita tidak mendengarkannya ya. Jadi kalau kita lewat kuburan itu, ya, kuburan itu berbicara, kuburan itu berkata. Ya. Jadi bukan hanya semut saja yang bisa bicara ya. Ya. Kuburan juga bisa bicara. Ya. Wa aktsiru min zikri hadimil ladzati al-maut. Kalian harus banyak mengingat sesuatu yang memutuskan segala kenikmatan. Ya. Jadi segala kenikmatan yang kita rasakan hilang, sirna, putus ketika ya, kita mati itu atau sakratul maut. Fa innahu lam ya'ti 'alal qabri yaum illa ya takallama fi ya, atau tukallimu fi fayakul. Tidaklah seseorang itu mendatangi kuburan, mengunjungi kuburan atau ziarah kubur pada suatu hari kecuali kuburan itu akan berbicara. Apa katanya? Ana baitul gharib ya. Ana baitul gorbah ya. Aku rumah keterasingan. Jadi tempat Allah mengasingkan manusia itu di kuburan itu. Ya. Wa ana baitul wahdah. Aku rumah kesendirian. Ya. Sudah terasing seorang diri lagi. Ya. Wa ana baitul turab. Aku rumah tanah. Ya. Lantainya tanah, dindingnya tanah, atapnya juga tanah. Gitu ya. Kalau orang masuk ke alam kubur atau masuk ke liang lahat. Wa ana baitu Daud katanya. Wa ana baitu duadi ya, dan aku rumah cacing ya. Rumah yang isinya cacing yang akan menggerogoti ya, memakan kulit, daging dan lain sebagainya itu. Jadi ada panggilan kubur kepada orang yang lewat kubur. Cuman qadarullah ya, digoibkan ya, tidak terdengar oleh orang yang ziarah kubur. Kalau terdengar pasti itu pulang dari kuburan itu ya, jadi orang baik itu, jadi orang soleh itu, rajin ibadah itu, rajin infak, zakat dan sodako. Cuman sayang tidak dengar itu. Faidatu fina al-abdu al-mu'min qala lahu al-qabru marhaban wa ahlan ya. Kalau seorang hamba yang beriman itu dikubur, maka kuburan itu akan berkata, selamat datang. Ya, disambut itu. Ya, ama in kunta la ahab ya may yamshi ala dhahri ilayya. Engkau adalah orang yang paling aku cintai di antara orang yang berjalan ya, lewat kuburan ya. Itu. Jadi begitu dikubur, ya, maka kemudian disambut itu dengan ahlan wa sahlan.
Kemudian dikatakan, setiap engkau lewat kubur, engkau termasuk orang yang aku cintai katanya. Paling aku cintai. Faida ya wallaitu kal yaum wasirtu ilayya fasadara ya sane'i bika. Karena saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan kau kembali kepadaku, kau akan melihat apa yang akan aku lakukan padamu ya. Jadi di samping menyambut juga ada ya cara menyambut yang lain penghuni kubur ketika dikubur di alam kubur. Kuburan itu menjadi luas, kuburan itu menjadi terang ya. Kuburan itu menjadi ramai, kuburan itu menjadi menyenangkan ya. Itu bagi orang ya bagi hamba yang beriman pada saat dikubur ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu diluaskan baginya sejauh mata memandang dan dibukakan baginya pintu menuju sorga ya. Jadi sejatinya kuburan itu adalah pintu menuju sorga. Makanya kalau selamat di kuburan, selamat ke sononya tuh ya. Tapi kalau lubang neraka berarti itu salah satu pintu untuk masuk ke dalam neraka ya. Dan kemudian sambutannya juga lain. Kalau hamba yang berdosa, yang durhaka atau kafir ketika ditanam di dalam kubur, maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada selamat datang, tidak ada sambutan. Bahkan bahkan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci ya di punggungku, yaitu di atas kuburku. Jadi ngomong kuburan itu. Dan karena aku saat ini diberi kuasa menanganimu dan kau kembali padaku, kau akan mengetahui apa yang akan aku lakukan padamu ya. Ya, di sini jelaskan begitu kuburan itu selesai ngomong, tiba-tiba kemudian Rasulullah menjelaskan, lalu kubur menghimpitnya hingga mengenainya sehingga tulang-tulangnya itu berserakan ya. Jadi bukan hanya menyempit, tapi menjepit sampai kemudian tulangnya remuk berantakan itu. Itulah yang dilakukan kuburan kepada hamba yang durhaka atau hamba yang kafir ya. Kemudian yang selanjutnya Rasul menggambarkan bagaimana remuknya tulang itu ketika dijepit oleh kuburan ya. Beliau memasukkan sebagian jemarinya ke sebagian yang lain ya. Jadi betul-betul dijepit sampai kemudian remuk dan berantakan, tidak beraturan. Di sini jelaskan. Dan ternyata ya tidak sampai di sana. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang berbuat dosa, hamba Allah yang fajir dan kafir, oleh Allah akan dilepaskan. Apa itu? 70 ular. Ular yang bisa menyemburkan api itu ya. Ya. Kemudian kalau salah satu ular itu menyemburkan api dari mulutnya, maka kemudian kalau itu disemburkan ke bumi, bumi akan menjadi gersang. Bumi akan menjadi tandus dan kering sampai tidak ada apapun yang bisa tumbuh di atasnya. Ya, itu. Saking panasnya itu semburan api yang keluar dari mulut ular. Padahal bukan 170, bayangkan. Satu saja menyemburkan api ke bumi, ya maka bumi bisa gersang, tandus dan kering kerontang, tidak ada satupun tumbuhan yang bisa tumbuh. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Makanya selamat dari sisa kubur, kesananya selamat. Kalau celaka, kesananya lebih celaka lagi. Ya. Lalu semua menggigit dan melukainya hingga ia sampai ke penghisaban. Bayangkan, ya, jadi dipatuk, digigit, ya, disembur api, ya itu bukan 1 jam 2 jam, tapi sampai ya hari penghisaban, sampai hari dibangkitkan ya dari alam kuburnya atau dibangunkan dari tidur panjangnya di alam kubur. Itu bagi orang yang kafir dan fajir. Kemudian kubur yang diziarahi, ya, kubur yang diziarahi adalah agar tidak dilalaikan oleh harta,
agar tidak dilalaikan oleh harta yang berlimpah, anak yang banyak, jabatan yang tinggi, dan kekuasaan yang luas dari taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang ketika hartanya berlimpah, anaknya banyak, jabatannya tinggi, kekuasaannya luas, ya dia lalai taat dan ibadah kepada Allah. Ya. Maka cara untuk mengobatinya agar tidak melakukan seperti itu adalah dengan ziarah kubur, ya. Dan ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 2, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?